kita akan memulai ibadah kita dan kita menyanyi dari lagu pujian yang mengatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Dia. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Dia. Hosana, Hosana, Hosana. Sebelum kita masuk teduh, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menolong, menjaga dan melindungi kita. Dan baiklah kita akan memuji Tuhan yang mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
masuk dalam saat teduh. Saya persilakan jemaat berdiri, kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 229, Ajaiblah Anugerah Yesus. Ajaib besar anugerah-Mu di hidup kami, melayakkan kami ada saat ini. Kami dapat persembahkan seluruh kehidupan kami menjadi sebuah ukupan yang berbau harum di hadirat Tuhan. Karena itu, dari awal hingga selesainya ibadah kami, jadi dalam pertolongan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk. Kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 230, Bantu cilik mataku, baru cilik mataku. Di
Silakan jemaat berdiri dan kita mengaku pengakuan iman kita Gereja Kibait. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Iman besar, dan Raja atas raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Martina Melisapa STH, kita memuji Tuhan dan mengatakan, aku percaya kepadamu. Seperti Engkau, begitu
hormat, syukur sembah hanya bagi-Mu ya Tuhan Allah. Kami persembahkan di pagi hari yang indah ini. Engkaulah Tuhan yang layak menerimanya, karena Engkau Tuhan yang layak kami sanjung tinggi. Agung kasih-Mu, mulia nama-Mu, besar perbuatan tangan-Mu, ajaib adanya, nyata limpah di dalam kehidupan kami umat-umat-Mu. Mengizinkan kami boleh ada sebagaimana ada di pagi hari ini, dengan kemenangan di dalam beriman, untuk kami dapat menggunakan waktu di hari yang dikhususkan. Kami persembahkan kehidupan kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, kami memuliakan nama-Mu. Sungguh kami bersyukur anugerah kasih-Mu menyertai perjalanan kehidupan kami bersama. Sepanjang minggu berlalu, kami jalani kehidupan pribadi kami. Di dalam kami hidup mengiring Tuhan. Terima kasih, iman, percaya, dan keselamatan di dalam Yesus Kristus yang telah kami miliki dan kami nikmati di atas muka bumi hingga hari ini. Terima kasih tuntunan Tuhan mengawal langkah kehidupan kami, menuntun langkah kami di setiap pekerjaan yang telah kami jalani, tanggung jawab peran masing-masing. Hanya karena campur tangan Tuhan, kami dimampukan melaluinya. Mengucap syukur untuk anugerah Tuhan, memberi kepada kami kesempatan menikmati kebersamaan dengan keluarga kami masing-masing. Terima kasih untuk hidup rukun, hidup damai, ada cinta di dalam rumah tangga masing-masing, membangun keutuhan hidup rumah tangga, bergandeng tangan selaku bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, menjalani peran selaku suami dan istri dan anak-anak, bergandeng tangan bersama-sama di dalam hidup setia mengiring Tuhan. Bahwa Tuhan juga yang menolong memampukan dalam menekuni pekerjaan. Dimanapun Tuhan membawa dan mengizinkan umat-umat-Mu bekerja, apapun bentuk pekerjaan yang ditekuni, meyakini bahwa tangan Tuhanlah yang menopang, memberikan kekuatan untuk dapat menghadapi, mengerjakannya. Bahwa Tuhan juga yang memperkenankan menikmati berkat untuk dinikmati dalam keberhasilan hidup, rendah hati bersyukur memuliakan Tuhan. Bersyukur bersama dengan beberapa jemaat Tuhan, hari yang lalu berada di tempat lain, oleh karena tuntutan tanggung jawab pekerjaan, kemurahan Tuhan membawa bersama dengan keluarga, dan kami ada di tempat ini dalam persekutuan berjemaat memuliakan Tuhan. Bersyukur program pelayanan di sepanjang minggu yang lalu dapat terlaksana baik, kerjasama di antara semua penatua diaken dengan seluruh jemaat Tuhan yang ada. Kami bergandeng tangan, semua pelayanan terlaksana untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai anak-anak kami di satu tahap pendidikan. Satu semester telah berlalu, boleh menyelesaikannya dengan baik, memperoleh hasil dan keberhasilan yang indah di dalam Tuhan, naik ke kelas yang baru, bahkan Tuhan mengizinkan untuk akan melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Terima kasih Tuhan, tuntunlah dan bukakan jalan untuk perjuangan selanjutnya bagi anak-anak kami, dan kiranya di dalam hati tertanam rasa takut akan Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, meyakini di setiap juang masing-masing akan memperoleh keberhasilan di dalam Tuhan. Bersyukur bersama dengan umat-umat Tuhan, anak kekasih kami Gio dan Ibu Yunita Pakasi, yang Tuhan anugerahkan berkat melalui pertambahan umur. Kiranya Tuhan menuntun teguh di dalam iman, semakin mengenal Tuhan lebih dalam, semakin mengasihi Tuhan dan membawa diri lebih dekat dengan Tuhan. Jalani kehidupan di masa pertumbuhan dalam pendidikan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dan tanggung jawab peran. Bahwa Tuhan yang akan menuntun melangkah di tahun pemberian Tuhan
akan diizinkan menikmati berkat-berkat baru, sukacita selalu, dan meyakini bahwa ada janji penyertaan dan keberhasilan yang Tuhan sediakan tatkala hidup mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bersama dengan keluarga Bapak Hesron dan Ibu Marna, oleh kemurahan Tuhan telah menitipkan satu bayi di tengah keluarga mereka. Tuhan memberkati di dalam mendidik dan terlebih mempertanggungjawabkan untuk tumbuh hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Mampukan untuk belajar menjalani peran selaku orang tua, sehingga titipan Tuhan sungguh dibawa untuk menjadi pewaris kerajaan Allah, menjadi keturunan ilahi yang takut akan Tuhan. Sungguh baik dan sungguh indah setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersyukur bersama dengan Ibu Tabita Ramang, Tuhan sudah menolong beberapa waktu yang lalu mengikuti agenda keluarga di Makassar, dapat berjumpa dengan orang tua di Tanah Toraja. Tuhan pun membukakan jalan boleh kembali penuh selamat di Samarinda. Banyaklah yang Tuhan buat atas kehidupan kami umat-umat-Mu di tempat ini, di hidup pribadi kami, dalam rumah tangga kami, di setiap pekerjaan, bahkan di setiap pergumulan kehidupan yang Tuhan izinkan. Kami tetap mau berkata terpujilah nama Tuhan untuk semuanya. Terima kasih Tuhan, sebab di dalam segala sesuatu Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan rancangan indah Tuhan atas kehidupan kami. Menuntun beberapa umat Tuhan minggu yang lalu boleh kembali ke tempat pekerjaan. Tuhan akan memampukan terus di tengah tanggung jawab kerja yang Tuhan karuniakan. Di kesempatan ini Bapa di sorga, hamba datang menatang seluruh umat-Mu. Dalam tangan kasih-Mu genggam topang kehidupan umat-Mu, untuk menjalani kehidupan semakin kuat di dalam iman, semakin mengenal Tuhan lebih dalam, semakin mencintai Tuhan dan rindu membangun kedekatan dengan Tuhan. Bahwa di kesempatan hidup yang ada dapat mengerjakan keselamatan yang telah dinikmati dan dimiliki dengan takut dan gentar, memperjuangkan keselamatan untuk hidup dalam kekudusan, sembari terus mempersiapkan diri untuk kelak. Kapan waktunya tiba Tuhan menjumpai, akan dijemput menjadi mempelai yang siap, akan menikmati kebahagiaan kekal bersama dengan Kristus. Bapa di sorga, diberkati di dalam rumah tangga, menikmati damai sejahtera, menikmati kehidupan rukun. Alirkan berkat-Mu dalam kehidupan umat-Mu, sehingga menjalani kehidupan ke depan, terus berjuang untuk menampakkan buah kehidupan yang sudah diselamatkan, buah roh, dan akan menjadi pribadi keluarga yang berpengaruh baik, berdampak baik bagi lingkungan dimanapun berada. Demikian pun bersyukur bersama dengan Ibu Yohana Sukma, Tuhan sudah tolong dan beri kekuatan beroleh pemulihan dan ada bersama dengan kami dalam persekutuan hari ini. Tuhan menuntun memberkati umat-Mu di setiap pekerjaan yang ditekuni, baik yang ada di sekitar kota Samarinda, di luar kota Samarinda, baik yang ada di darat, di laut, dimanapun dan apapun yang dikerjakan oleh tangan-tangan umat-Mu. Tuhan berkenan memberkati hati yang takut kepada Tuhan, bekerja dengan memperkenankan Tuhan. Kiranya Tuhan temui dalam hati setiap umat-Mu, bahwa Tuhan sendiri akan melakukan bagian Tuhan atas setiap pekerjaan yang ditekuni. Banyak program, banyak kerinduan yang dimiliki, baik secara pribadi dalam rumah tangga, ke dalam tangan Tuhan kami mohon. Campur tangan Tuhan akan menyatakan yang terbaik dalam rancangan indah Tuhan bagi setiap pergumulan umat-Mu. Nyatakan pemulihan-Mu Bapa bagi beberapa umat Tuhan yang dalam kondisi tubuh lemah. Tetap mendukung di dalam doa kakeknya Atali, saudara kami Selpi, juga Ibu Marna, dan beberapa jemaat Tuhan yang lain di tengah pergumulan sakit. Engkau Tuhan satu-satunya penolong yang kami andalkan, sanggup memberikan kelegaan, sanggup memberikan kelepasan, sanggup memulihkan, dan kami percaya bahwa Tuhan selalu merencangkan yang terbaik di hidup kami, bahkan Tuhan sementara mempersiapkan yang lebih baik, lebih dari yang kami minta, lebih dari yang kami harapkan. Diberkatilah umat-umat Tuhan
Ibu Florentina Lantang yang tidak ada bersama dengan kami dalam sebuah agenda di Jogja, Tuhan tolong peliharakan. Kapan berencana kembali ke Samarinda, Tuhan pun yang akan mendahului membuka jalan. Rencana orang tua kami, Ibu Damaris Patatan, saudara kami Nia Fefniati, hari ini jika Tuhan menghendaki akan berangkat dari Samarinda menuju Parepare ke Tanah Toraja ke Maros. Bukakan jalan bahwa setiap perencanaan kami taruh di dalam perkenanan Tuhan. Tuhanlah yang akan menentukan. Terpuji namamu Bapa, ikat kami umatmu di tempat ini di dalam satu kasih-Mu. Kami berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda pendidikan, ekonomi, karakter, tapi Tuhan Engkau ikat kami dalam kasih-Mu. Dan di dalam perbedaan yang ada kami boleh saling membangun, saling merangkul, saling melengkapi, bahkan saling menerima. Dan kiranya persekutuan kami menjadi sebuah persekutuan yang indah dan harmonis di hadapan Tuhan. Kami berjuang untuk membangun keutuhan tubuh Kristus melalui persekutuan kami. Dan boleh menjadi alat saksi dan kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Program pelayanan yang dicanangkan sepanjang minggu ke depan, Tuhan membukakan jalan. Rekan penatua diaken diberkati Tuhan dalam tanggung jawab dan panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan semua aktivis gereja apapun yang akan dilakukan dikerjakan sesuai dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Beri kepada kami loyalitas yang tinggi, ketulusan hati, kerelaan hati untuk kami mengerjakannya sebagai sebuah persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Diberkati orang tua kami, jemaat-Mu yang menjalani masa lanjut usia. Mereka terbatas secara fisik dan bahkan semakin melemah tantangan sakit penyakit. Tuhan hiburkan selalu dengan pengharapan yang teguh bahwa setiap penderitaan yang dialami hanya sementara adanya. Terus mempersiapkan diri untuk kelak akan menikmati kemuliaan yang tidak dapat dibandingkan dengan apa yang sedang dialami sekarang. Terpuji namamu Bapa. Panitia pembangunan yang telah terbentuk dimampukan diberkati Tuhan dalam kerja yang Tuhan karuniakan di hidup pribadi, keluarga masing-masing. Bahkan beberapa jemaat Tuhan yang dalam minggu ini, hari ini saudara kami Samri, Bapak Paulus Sake yang akan kembali ke tempat pekerjaan di Sangatta. Tuhan dahului, Tuhan bukakan jalan. Engkau baik Tuhan di atas setiap kehidupan kami. Membawa seantero hidup kami dalam tangan-Mu ya Allah. Menuntun kami menjalani hari-hari hidup untuk kami semakin hidup mengasihi Tuhan, semakin hidup mengenal Tuhan, dan tetap berjuang untuk kami melakukan yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Memberkati program pembangunan di tempat ini yang sementara dikerjakan, Tuhan turut campur tangan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa negara kami, berkati pemerintah yang ada, sekolah-sekolah teologi yang ada, aparat keamanan, TNI Polri, dan bahkan penginjilan yang digalakkan. Tuhan turut campur tangan, berkarya dalam pimpinan Roh Kudus untuk setiap firman yang diberitakan, berita keselamatan, berita Injil yang disampaikan akan sampai kepada telinga yang masih asing, bahwa mereka akan tergugah, hati akan terbuka untuk insaf, sadar dan bertobat, dan mengenal menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, firman-Mu akan diperdengarkan. Berkati kami semua umat-Mu yang hadir dalam persekutuan hari ini. Roh Kudus menguasai kami semua, menuntun kami bahwa keberadaan kami, kehadiran kami di tempat ini bukan sebuah formalitas mingguan belaka, tetapi bukti ungkapan cinta dan kasih kami kepada Tuhan. Mempersiapkan diri untuk bersama-sama kami akan menikmati urapan, menikmati lawatan Tuhan. Kami kembali penuh sukacita menjalani keseharian dalam damai sejahtera Tuhan. Diizinkan pula untuk mempersiapkan diri menikmati berkat-berkat Tuhan. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan. Kami percaya Tuhan menjawab sesuai dan seturut rencana indah Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilahkan jika ada jemaat rindu memuji Tuhan. Mungkin PKW.
masih ada yang rindu memuji Tuhan, saya persilakan. Kalau tidak ada, kita memuji Tuhan yang mengatakan hatiku siap ya Tuhan. Saya persilakan jemaat berdiri. Hatiku siap ya Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kuasa-Mu besar Tuhan, kuasa firman-Mu. Berfirman-Lah ya Tuhan, kuasa-Mu Kau curahkan, hatiku siap ya Ini pernyataan kami bersama Tuhan pada kesempatan ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya setiap kami mengalami bahwa Tuhan berbicara kepada masing-masing kami pribadi lewat kesempatan di mana kami merenungkan firman-Mu ya Bapa. Hamba-Mu dalam keterbatasan, tiap umat-Mu dalam perkenanan-Mu, mari Engkau sama-sama memberkati setiap kami. Ini doa kami bersama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Serahkan jam pemberitaan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Baik, saya mengajak kita bersama melihat bagian firman Tuhan yang pada kesempatan ini. Saya ingin ajak kita melihat bagian ini dari Kitab Kisah Para Rasul untuk pasal yang ke-17.
Kitab Kisah Para Rasul untuk pasal yang ke-17. Mulai dari ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kalau sudah menemukan bagian itu, mari perhatikan Alkitabnya masing-masing dan saya membacakan bagi kita. Kitab Kisah Rasul untuk pasal yang ke-17 untuk ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian, belum tampil ya. Kita tunggu dengan sabar. Belum. Oke. Kita baca. Saya baca bagi kita, firman Tuhan berbunyi demikian dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan kerelaan, segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Amin. Dari pembacaan kita, satu topik penting yang menjadi konsentrasi perenungan kita, yakni benih firman yang jatuh di media yang subur. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang gemar nanam. Saya gemar tapi tidak kuat untuk melakukannya. Saya suka tapi tidak begitu mampu untuk mengerjakannya. Saya sadar itu. Tapi bahwa ketika kita bicara tentang benih firman, di Alkitab juga menganalogikan bahwa benih firman itu sama seperti tanaman yang ketika ditabur, dia kemudian teraplikasi ke 4 media tanam berbeda dan menghasilkan output yang juga berbeda. Bapak Ibu bisa memperhatikan di Injil Matius untuk pasal yang ke-13. Di sana ada 4 kategori lahan, 4 kategori media tanam. Kategori pertama, next. Oke. Kategori pertama adalah lahan yang teksturnya keras. Yang disebut dalam bahasa di perikop ini sebagai pinggir jalan, ya. Jadi ketika benih ditabur, sebagian benih itu jatuh terlalu cepat. Kembali ke media tanam tadi. Oh, di sana. Oh ya, oke. Itu sebagian jatuh di tanah yang keras, yang notabene adalah pinggir jalan, yang kata Alkitab
belum sempat tumbuh, tapi kemudian burung-burung datang untuk matuk, makan, dan menghabiskan benih-benih yang jatuh di sana. Jadi jangankan berbuah, tumbuh saja nggak sempat karena berada di media tanam yang tidak kondusif. Media tanam yang kedua adalah media tanam yang jatuh di lahan yang tipis, yang bisa saja itu lahan yang cukup subur, tetapi tidak cukup mempunyai persediaan air, yang ketika panas datang, terik melanda, kemudian media tanam ini mengering, lalu benih yang tadinya sempat tumbuh itu layu, kering, dan mati. Dan nasibnya sama dengan benih yang pertama tadi, tidak menghasilkan apa-apa. Dan media ketiga adalah media yang mungkin cukup bagus, secara struktur karakternya bagus, humusnya bagus, itulah di sana itulah sebabnya di sana tumbuh rumput-rumput, ilalang-ilalang begitu. Lalu kemudian benih itu tertabur di sana, ya, jatuh ke sana. Lalu Alkitab mengatakan bahwa tumbuh juga iya, tapi dia dihimpit dengan rerumputan, ilalang, dan belukar, sehingga nggak sempat besar, apalagi menghasilkan buah. Lalu kemudian mati dalam kondisi yang mengenaskan, nggak sempat tumbuh dan berkembang. Media tanam keempat adalah media tanam yang subur, yang ideal, yang gembur, yang bersih, yang tidak ada lagi penghambat-penghambat yang potensial untuk mengganggu tumbuh kembang tanaman itu, tumbuh kembang bibit itu. Dan akhirnya bibit itu pun tumbuh, benih itu pun tumbuh, yang tidak hanya sekedar subur dan besar, tapi menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 30 kali lipat. Nah, ternyata bahwa analogi ini sangat relevan dengan diri kita yang adalah pengandaian dari media tanam tadi. Bahwa ketika benih firman ditabur, ketika benih firman dihamburkan begitu, dia tertabur dengan sangat bermurah kasih, si petani nabur begitu. Dan ternyata kemudian benih-benih itu mendarat di tempat-tempat yang seperti ini, 4 jenis yang tadi. Nah, saya tidak tahu kita masuk dalam klasifikasi dan kategori benih yang mana, media tanam yang mana, sehingga ketika firman itu ditabur bagi kita, barangkali ya tertabur iya, tapi tidak sempat tumbuh karena kemudian diambil oleh iblis, diambil oleh dunia ini, diambil oleh kuasa kegelapan. Pikiran kita teralih, tidak kemudian lagi melekat pada firman yang kita terima. Atau barangkali kita adalah orang yang berespon bagus, tumbuh baik benih itu, tapi datangnya pencobaan, masa-masa sulit, kekeringan, sehingga firman itu tidak bertahan. Dia mati dalam kehidupan kita, lenyap di perjalanan kita. Dan tidak kemudian firman itu ada lagi dan hidup serta berbuah, menghasilkan buah-buah kebenaran yang menyukakan Tuhan dalam sepanjang hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi coba bayangkan kita media tanam, tapi ibarat media tanam yang tidak potensial tumbuhnya benih firman dalam kehidupan kita. Kita Kristen, tapi firman tidak bertumbuh. Kita warga gereja, tapi benih firman tidak bertumbuh. Tidak berdampak apa-apa, nggak ngefek apa-apa dalam kehidupan kita. Tidak menghasilkan buah apa-apa. Demikian pula dengan yang terhimpit dengan ilalang.
Hidup ini kita semua sepakat, penuh dengan, syarat dengan masalah-masalah, kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan. Himpitan itu begitu kuat, pressure itu begitu kuat, menekan kehidupan kita sehingga bisa saja benih itu tumbuh iya, tetapi tidak kemudian bisa berlanjut dan menghasilkan buah. Saya berharap kerinduan kami hamba-hamba Tuhan, kita hidupnya, diri kita ibarat media tanam keempat. Media tanam yang kondusif, yang subur, yang ketika kita menerima firman, kita bisa melihat bahwa firman itu bertumbuh dalam kehidupan kita. Kita ngalamin satu sensasi pengalaman rohani bahwa firman itu berkembang dan bertumbuh dalam kehidupan kita, sehingga menghasilkan buah-buah kebenaran yang membuat kita bertumbuh, menghasilkan lebih banyak demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, di bagian pembacaan kita pada hari ini, ada satu komunitas yang diceritakan di perikop ini, yakni komunitas orang Yahudi yang tinggal di Berea, yang oleh ayat ini menyatakan bahwa kondisi orang-orang Yahudi di Berea itu berbeda dengan kondisi orang-orang Yahudi di Antiokhia. Disebutkan di ayat ini bahwa orang-orang Yahudi di kota itu, di Berea itu, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Secara gamblang, terang benderang ayat ini berbicara tentang penilaian atas dua komunitas, atas dua kelompok masyarakat Yahudi ini. Mereka yang tinggal di Berea berbeda dengan mereka yang tinggal di Antiokhia. Ada kondisi keadaan hati mereka yang oleh ayat ini secara jelas memang sengaja menonjolkan bahwa ini nilai plus yang ditemukan pada orang Yahudi yang berada di Berea ketika itu. Hatinya jauh lebih baik dari orang-orang Yahudi yang berada di Tesalonika. Keadaan baik hati mereka itu dapat dilihat dalam beberapa indikator, dalam beberapa petunjuk penting. Mengapa kemudian ayat ini berbicara, perikop ini memberikan data kepada kita bahwa mereka orang baik hatinya. Dan ternyata itu terbukti di dalam penyampaian data selanjutnya yang disampaikan dalam perikop di ayat-ayat yang telah kita baca pada hari ini. Bahwa orang Yahudi yang berada di Berea adalah orang, di ayat yang ke-11, adalah orang yang menerima firman dengan segala kerelaan hati mereka. Sende paran nutupenana. Itu responsibility para orang Yahudi yang berada di Berea ketika firman disampaikan kepada mereka. Mereka menyambutnya, mereka meresponnya dengan segala kerelaan. Kelapangan hati mereka, kelapangan. Iya, bukan berarti bahwa mesti kita pergi ke lapangan di sana. Ini betul-betul dengan keadaan hati yang terbuka, lapang. Terbuka hati mereka untuk menerima kebenaran firman. Terbuka hati mereka untuk menerima pesan-pesan firman. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa, ya, sama dengan yang Yesus sampaikan kepada Bapa terkait dengan keadaan para muridnya ketika itu dalam Yohanes pada pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-8. Next. Yohanes 17 ayat yang ke-8, di sana disebutkan, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Banyak hal yang Tuhan sampaikan.
Yesus sampaikan kepada Bapa, mengidentifikasi tentang keadaan muridnya, tentang keadaan dan kondisi muridnya. Dan salah satu yang Yesus sampaikan adalah bahwa firman yang telah Engkau sampaikan kepadaku telah aku teruskan, dan murid-muridku, pengikutku telah menerimanya dengan sempurna. Mereka telah menerimanya dengan baik yang telah kau sampaikan kepadaku, dan mereka sampai kepada titik pengenalan, benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Jadi telah menjadi sesuatu yang Yesus alami dalam pengalaman, dalam pantauan, di evaluasi-evaluasi yang dia lakukan kepada para murid ketika mereka bersama-sama. Dan saya kira guru-guru sekolah minggu juga melakukan hal yang sama. Mereka mengevaluasi kemampuan penerimaan para anak sekolah minggu kita terhadap bahan ajar yang telah disampaikan. Anak-anak kita juga telah menyelesaikan evaluasi semester mereka di sekolah masing-masing. Ada yang sudah menerima pengumuman bahwa mereka naik kelas. Ada juga yang telah menyelesaikan tahapan pendidikan mereka di jenjang itu dan mereka dinyatakan lulus dan diberikan rekomendasi ijazah layak untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Telah teruji bahwa mereka telah punya kompetensi yang cukup memadai untuk naik kelas, lulus di sekolah itu dan melanjutkan ke sekolah yang lebih lagi. Kompetensinya sudah cukup, sudah terkopi dengan baik semua bahan-bahan ajar yang telah disampaikan kepada mereka dengan indikator-indikator nilai yang telah diberikan kepada mereka. Hanya memang kemudian ranking tidak ada lagi ya. Ya, ranking di sekolah anak-anak kita tidak ada lagi. Tapi apapun itu, tidak ada ranking, tidak ada masalah. Tapi paling tidak indikator nilainya kan sudah cukup untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa anak-anak kita sudah menunjukkan kemampuan penerimaan dan penyerapan pelajaran dengan baik. Ada anak kita barangkali dengan nilai yang kurang begitu, akhirnya mereka remedial. Ya, mengulang kembali supaya memenuhi standar dan kualifikasi lulus atau standar kualifikasi naik kelas. Saya belum tahu apakah ada gereja yang melakukan evaluasi terhadap setiap khotbah-khotbah yang disampaikan. Sehingga selesai satu triwulan tertentu, satu semester tertentu, diben soal jemaat. Jemaat, terus kamu dulu, memang ujian. Saya tidak tahu. Apakah ada yang seperti itu? Ya. Tapi barangkali ada juga bagusnya. Hanya belum tentu bisa berlangsung dengan baik. Dan saya sepakat bahwa hal baik adalah akan terukur kemampuan serap. Setiap kebenaran, setiap pengajaran, setiap firman yang disampaikan lewat mimbar ini dan setiap pengajaran-pengajaran di setiap pertemuan ibadah kita, entah itu ibadah persekutuan intragerejawi, ibadah dan kegiatan rumah tangga, atau apapun kegiatan-kegiatan ibadah yang kita lakukan di mana ada penelaahan Alkitab dan penyampaian firman serta perenungan-perenungan serta khotbah-khotbah di sana. Tapi paling tidak Bapak Ibu sekalian, tanpa evaluasi itu pun harusnya secara mandiri kita terus harus memfollow up diri kita supaya kita terus mengalami pertumbuhan rohani yang signifikan. Tidak karena kemudian ada program evaluasi lalu kemudian kita tamilah ada apa mutuna khotbahkan Pak Pendeta 3 bulan yang lalu. Gitu. Bahkan barangkali sesudah khotbah ini keluar dari ruangan ini, mungkin ada yang tidak ingat nasnya dari mana. Ada yang tidak ingat temanya dari tema apa. Yang dibicarakan poin-poinnya apa, pointernya apa. Bisa saja ada yang tidak mengingatnya. Tetapi ini menjadi sesuatu yang perlu menjadi perhatian kita semuanya bahwa para murid oleh Yesus menilai mereka telah menerima
apa yang telah aku sampaikan, yang telah aku terima daripadamu. Dan mereka sampai kepada pemahaman yang tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Paulus juga begitu menilai jemaat yang berada di Tesalonika. Mari kita lihat next. Pertama Tesalonika 2 ayat yang ke-13. Dia bilang begini. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi kita baca ulang. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga dalam kamu yang percaya. Bapak Ibu sekalian, ini konfirmasi yang Paulus sampaikan terkait dengan keadaan jemaat di Tesalonika, bahwa mereka hamba-hamba Tuhan. Paulus tak putus-putusnya mengucap syukur kepada Tuhan karena ia temukan bahwa jemaat telah menerima firman Allah yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan, sehingga firman itu bekerja dalam diri mereka dan mereka kemudian percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ini sebagai sesuatu yang jujur yang Paulus sampaikan, betapa bangganya Paulus melihat jemaat Tuhan. Secara rapot, jemaat telah menunjukkan indikator nilai yang sangat luar biasa. Bahkan mereka menerimanya dengan penuh semangat dan respon yang sangat luar biasa. Ada satu pengalaman kecil, mungkin bukan kecil, pengalaman sederhana yang pernah kami temukan ketika kami baru belajar memulai pelayanan. Jadi di kampus itu saya tidak pernah ketinggalan ikut tim pelayanan ketika kami libur semester, karena saya lebih banyak tidak memilih pulang ketika kami libur semester, dan kami bersama dengan beberapa teman-teman ikut tim yang biasanya keliling dengan dosen untuk ke klasis-klasis, ke jemaat-jemaat untuk pelayanan KKR. Ada satu jemaat yang kami harus jujur bilang bahwa kami merasakan sensasi penyambutan yang sangat luar biasa. Kenapa kami bisa kemudian berani bilang bahwa ada sesuatu yang berbeda? Jangankan jemaat yang jauh, beberapa hari sebelum yang kami kunjungi, jemaat yang jaraknya hanya beberapa kilometer saja, yang notabene jemaat yang jauh lebih besar dari jemaat yang saya bicarakan ini. Mereka punya penyambutan yang sangat luar biasa. Sukacita mereka menyambut tim pelayanan estetik Kibait ketika itu. Hamba-hamba Tuhan kami mahasiswa yang datang, penyambutannya itu terasa Pak, terasa. Mereka begitu semangatnya menyambut kehadiran tim pelayanan ketika itu. Sesuatu yang kami yakini itu lahir dari hati mereka, kerinduan hati mereka untuk melayani Tuhan. Tidak bermaksud membanding-bandingkan ya jemaat-jemaat yang kami kunjungi ketika itu. Tapi kami juga tidak bisa mengabaikan bahwa ada fakta penting itu yang kami temukan, bahwa mereka sangat luar biasa. Antusiasme mereka dalam menyambut pelayanan itu sangat luar biasa. Banyak indikator. Itu bisa tentang apa yang mereka siapkan, baik minuman, makanan. Itu tentang bagaimana mereka betul-betul bersemangat datang ke gereja, berkumpul untuk mempersiapkan hal-hal yang memang harus mereka lakukan untuk mempersiapkan orang-orang datang ibadah, dan mereka jamu ketika ibadah sudah dilakukan. Dan bagaimana mereka betul-betul dengan keramahan yang sangat original
menyambut kami melakukan pelayanan ketika itu. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, yang saya yakin bahwa itu lahir dari kecintaan mereka, dari hati kecintaan mereka kepada Tuhan dan hati mereka yang tulus untuk menyenangkan Tuhan. Bukan basa-basi, Pak. Bukan hanya sekedar ada orang Toraja kebiasaannya kan begitu. Kumande kumu. Paroke. Tambahi. Tabilan penana ando ya handi lalu kita puya. Tak apa aku mandi Pak Pia. Gitu. Sehingga ada istilah apa? Metamba manuk birang. Manuk londong. Metamba Bapak Ibu paham ya? Metamba manuk iya kan? Yang dia panggil, apa ria? Tak akan dia. Inde komande. Tapi nggak ada sesuatu yang harus dimakan. Make lobang ri. Narang petu manuk birang. Ya kadang orang kan begitu. Ada guyon di masyarakat kita. Tongan naripa. Dan minta-minta manuk londong kano. Gitu. Sesuatu yang lahir dari hati ketika kita memberikan penyambutan. Respect itu menjadi sesuatu yang terasa dari hati kita. Bahwa kita betul-betul rindu, kamamali ranta. Betul-betul luar biasa. Ini yang terjadi pada jemaat di Berea. Ini yang terjadi pada orang-orang Yahudi di Berea. Bahwa ketika firman diberitakan kepada mereka, mereka menyambutnya dengan antusiasme yang sangat luar biasa. Mari kita lihat. Pertama Tesalonika 1. Saya ajak kita untuk melihat ayat yang ke-6b sampai dengan ayat yang ke-8. Ini tentang jemaat Tesalonika, bagaimana mereka begitu luar biasanya terhadap penyambutan, terhadap firman yang mereka terima. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu. Coba bisa diganti. Pertama Tesalonika 1 ayat 6b. Oke. Saya berharap operator juga fokus. Oke. Pertama Tesalonika 1 ayat yang ke-6b sampai dengan 8. Saya ajak kita untuk mari memperhatikan secara detail ayat ini. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Coba bayangkan. Ini sesuatu yang tidak kondusif. Keadaan jemaat ketika firman diberitakan kepada mereka. Dalam penderitaan mereka berada dalam situasi itu. Tetapi ternyata meskipun mereka berada dalam penindasan, dalam kategori yang sangat berat. Ini bukan penindasan biasa loh. Penindasan yang berat kata ayat ini. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Mereka sangat tidak dipengaruhi oleh subjektivitas perasaan mereka, fluktuasi perasaan mereka, fluktuasi emosi mereka. Kan banyak orang dipengaruhi moodnya, Pak. Ya kayak tang melo-melo moodna, tiro milindo na. Orang pemagir aja tuh mapa mau tumbang. Pasti dia apa-apa teh. Gitu. Sehingga respeknya terhadap firman ketika disampaikan tidak menerimanya dengan sukacita. Ada juga orang begini kan bilang, tak mau kulo malema gereja, mentung beri. Nah, sama si entam pakai dosa ke, malik ke gereja dan dia mau hukunuku. Nah, mau saya begini, ke gerejanya sudah benar. Ke gereja dalam kondisi marah, juga saya sepakat, jangan terjadi. Itulah sebabnya jangan batalkan niatnya ke gereja. Yang perlu diperbaiki adalah keadaan hati kita. Yang jangan datang dalam keadaan diri yang tidak berkenan. Loh, Yesus bilang kan, jika kamu membawa persembahanmu dan mengingat tentang persoalan dengan saudaramu, letakkan persembahanmu itu dulu, kembali ke saudaramu, perbaiki kehubunganmu, pulihkan keadaannya, minta ampun kepadanya, berbaik lagi dengannya, baru kembali melanjutkan bawa persembahanmu kepada Tuhan. Kan begitu.
Jangan juga kita harus sembunyi di balik sebuah dalil bahwa sabatang pasandang-sandang nak pendeta ya morota aku malam gereja. Justru dalam keadaan kita yang tidak baik, panggilan bergereja itu mengiang kepada kita, mengingatkan kita, ayo datang kepada Tuhan. Mari kita benahi diri kita. Ketika kita benahi, baru kita datang kepada Tuhan dalam hati yang hancur ini, hati yang hancur ini. Alkitab bilang bahwa ketika kita datang dalam hati yang hancur, Tuhan melihat air mata itu. Pak, sehingga kita bisa pulang dengan sukacita. Tidak lagi dengan pak nukunukan, pak nukunukan atau pernukunukan. Nah itulah. Tidak lagi pulang dengan keresahan kita, kemarahan kita. Tetapi kita pulang karena kita merasa bahwa Tuhan telah memberkati kita dengan firman-Nya. Ayat yang ke-7. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Coba bayangkan keadaan ketika umat Tuhan di Tesalonika. Mereka menerima firman Tuhan meski dalam penderitaan yang berat, meski dalam penindasan yang berat. Mereka menerimanya dengan sukacita. Mereka kemudian bertumbuh untuk menjadi teladan bagi orang-orang yang berada di sekitar mereka. Siapapun yang melihat kehidupan mereka dalam tiap interaksi hidup mereka, entah itu di lingkungan tinggal, di lingkungan pergaulan, di lingkungan pekerjaan, atau siapapun. Mereka bergaul di mereka menjadi kesaksian dan teladan yang luar biasa, sehingga dampaknya luar biasa, menjadi kesaksian, santer dibicarakan orang, menjadi viral. Bahwa orang-orang di Tesalonika menjadi teladan yang luar biasa, baik di wilayah Makedonia, di Akaya, bahkan bergema bukan hanya sekedar di Makedonia dan Akaya saja, tetapi ke semua tempat tersiar kabar tentang imanmu. Bu, bukankah ini kebanggaan yang luar biasa? Ketika menjadi berita, kalian laku tahu, kalian laku mintu gereja, ya tuh gereja kibai jemaat Samarinda luar biasa dalam imannya kepada Tuhan. Mungkin mereka akan bilang, oh nah wajar. Gereja pertama kan di Kalimantan Timur, wajar. Secara umur memang sudah sangat dewasa, wajar. Coba bayangkan. Harusnya ini menjadi beban yang berat bagi kita. Bahwa menjadi orang yang, menjadi jemaat yang, menjadi komunitas yang, menjadi kesaksian lele yang pokoknya tahu. Kuma kita luar biasa bersemangat, bersekutunya bersehati, kita betul-betul bersemangat melayani, kita melakukan firman, kita menghidupi semua firman dengan sempurna. Itu menjadi sesuatu yang diberitakan oleh orang lain. Orang menganggapnya wajar loh. Masih belum luar biasa, masih biasa-biasa saja, karena memang sudah idealnya begitu. Coba bayangkan, untuk kondisi ideal saja, coba bayangkan kalau seandainya kondisi ideal ini tidak menjadi sesuatu yang kita dapatkan. Justru bukan pujian tapi cemoohan yang bisa berpotensi melekat dalam diri kita. Apa artuna? Jemaat metes seketupa. Tak emang apa-apa. Bisa terjadi seperti itu. Saya tidak bilang bahwa ini keadaannya. Tapi itu potensi-potensi kesaksian yang bisa saja terjadi kalau kita tidak memenuhi kualifikasi dan tuntutan-tuntutan kewajaran itu. Bahwa kita adalah umat Tuhan yang telah matang secara umur, harusnya juga berada pada tingkat kedewasaan yang cukup mumpuni. Karena kita punya penyambutan terhadap firman, kita punya penerimaan terhadap firman, kita dapat merespon firman secara baik. Sama seperti jemaat di Tesalonika yang menjadi kebanggaan rasul bahwa mereka telah menemukan berita itu santer dibicarakan, viral dibicarakan orang, bahwa jemaat Tesalonika
adalah jemaat yang luar biasa. Kiranya viralnya jemaat Tesalonika juga menjadi bagian dari pengalaman iman kita, bahwa iman kita menjadi berita yang harum bagi orang lain. Nah, pokoknya melok itu. Hal yang kedua, bahwa ketika kita berbicara tentang benih firman yang jatuh di media yang subur, yang terjadi di jemaat Berea, yang terjadi pada orang-orang yang kemudian percaya kepada Tuhan di Berea, kita tidak hanya sekedar melihat bahwa mereka menerima firman dengan segala kerelaan mereka, tetapi hal yang kedua, mereka berdasarkan ayat yang ke-11 ditemukan mereka menyelidiki kitab suci. Mereka melakukan penelaan, mereka melakukan pendalaman, mereka melakukan penggajian-penggajian, mereka melakukan pendalaman Alkitab. Mereka berkumpul untuk menyelidiki kitab suci. Kata ayat ini, saya baca bagi kita supaya ini jelas ya. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Coba bayangkan, setiap hari Pak, Bu, setiap hari orang-orang di Berea ini berkumpul untuk melakukan penelaahan Alkitab, pendalaman Alkitab. Mereka belajar tentang firman setiap hari. Frekuensi ibadah kita berapa kali seminggu? Ibadah minggu, ibadah doa. Nah, untung-untung kalau ada ibadah rumah tangga dalam satu minggunya. Kadang ada, kadang tidak. Ibadah PIG, PKW, PKM, PKP. Anggaplah 4 ibadah. Itu kalau datang terus. Itu kalau datang terus. Kalau tidak datang terus, bisa 3 kali. Kalau tidak datang terus, ya bisa 2 kali. Bisa juga sipisan, itu pun bolong-bolong. Yang terjadi, jemaat Berea, mereka melakukan ini setiap hari. Mereka berkumpul untuk melakukan pendalaman dan penelaan Alkitab. Mereka melakukan penyelidikan terhadap Alkitab. Ini pola yang sama dengan jemaat mula-mula, gereja mula-mula yang berdasarkan kesaksian kitab Kisah para Rasul. Mereka berkumpul dengan tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Indikator kehidupan kekristenan, kehidupan iman, beriman yang dinamis dan bertumbuh. Dengan penuh semangat kita melakukan pendalaman, dengan penuh semangat kita belajar, dengan penuh semangat kita terus belajar, kita terus belajar. Tapi kalau kita sudah sampai pada titik marosom Pak Pendeta, kita akan stuck pada level dan pencapaian itu. Dan kita tidak akan mungkin mengalami pertambahan dan pertumbuhan rohani ketika kita tidak melakukan kegiatan ini. Baca kitab suci. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap lagu ini belum ada waktu kita sekolah minggu ya. Gimana lagunya? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci. Kalau mau tumbuh, tidak ada cara lain untuk bertumbuh, Pak. Bu, tidak ada cara lain. Baca kitab suci, doa tiap hari. Itu menjadi asupan yang memungkinkan kita bertumbuh. Tidak ada cara lain. Itulah sebabnya ini menjadi komitmen penting di kelas remaja, bahkan di seluruh kelas-kelas sekolah minggu pada hari ini. Kami belajar untuk tema yang sama. Belajar dari ketaatan seorang Esra menekuni firman.
Dan Ezra berkomitmen untuk meneliti firman, melakukannya dan mengajarkannya kepada bangsa Israel. Saya bilang kepada kelas remaja, taat hanya punya satu jiwa, yakni komitmen. Tidak ada ketaatan yang bisa berhasil kita lakukan kalau kita tidak berkomitmen pada keputusan penting ini. Kalau kita bilang, oh ya saya mau taat, diperlukan komitmen, konsistensi untuk melakukannya. Meskipun barangkali kita punya tantangan, kita punya masalah, kita punya kendala, kita punya hambatan untuk melakukannya. Mari kita jaga komitmen kita sehingga kita betul-betul menjaga diri kita. Dan kita tidak kemudian lost dalam menekuni, membaca firman, dan melakukannya dalam sepanjang hari-hari kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, hari ini firman Tuhan datang kepada kita dengan sebuah kesaksian penting bahwa jemaat yang berada di Berea, mereka dalam kepolosan mereka, dalam antusias mereka menerima firman, mereka menjadi orang yang betul-betul punya komitmen untuk menelaah dan menyelidiki kitab suci setiap hari. Ini juga yang terjadi pada Timotius. Mari lihat 2 Timotius 3. Next. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Sehingga Paulus bilang begini untuk Timotius, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Timotius menjadi seorang hamba Tuhan yang terlatih di dalam mengelola kehidupannya, percaya kepada Tuhan dengan taat kepada Tuhan, karena sejak dari kecilnya, kata ayat ini, sejak dari kecil engkau telah mengenal kitab suci. Dia sudah hidup dengan pola dekat dengan kitab suci. Ia sampai kepada titik pengenalan tentang kitab suci yang sempurna itu, yang ia tahu telah memberikan hikmat kepadanya untuk menuntun kepada keselamatan dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan dia menjadi hamba Tuhan yang terlatih untuk memperbaiki dirinya dalam segala kesalahan-kesalahan karena ia terdidik dalam kebenaran kitab suci. Di luar sana kan ada istilah itu. Ada orang-orang yang perilakunya tidak benar, dibilang kurang ajar gitu ya. Dia bilang kurang ajar. Maknanya jelas, kurang diajar. Kenapa kemudian banyak perilaku menyimpang dari warga gereja yang tidak mencapai standar sehingga perlu diajar karena pengajaran-pengajaran yang mereka terima diabaikan. Tapi ketika kita hidup berdasarkan firman, komitmen untuk menekuni firman, kita percaya bahwa dalam benih Tuhan akan menunjukkan kepada kita buah-buah yang signifikan dari ketekunan kita, mengupayakan diri kita hidup sesuai dengan firman. Semua usaha yang kita lakukan dengan bersungguh-sungguh pasti akan berbuah manis, akan menghasilkan buah. Di sekolah guru bilang tidak ada orang yang bodoh katanya. Karena itu perlu belajar. Nah, ketika kita menjalani kehidupan Kristen kita, kita juga sepakat bahwa tidak ada orang yang begitu lemah sehingga harus gagal di kehidupannya. Hanya perlu latihan, tambah latihan lebih kuat lagi, lebih serius lagi, lebih keras lagi latihannya supaya kita bisa terlatih dalam melakukan firman dalam sepanjang kehidupan kita bersama. Itulah sebabnya Paulus menasihati Timotius bilang begini, dalam pertama Timotius pada pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang dan ayat yang ke-15. Next. Pertama Timotius 4 ayat yang ke-13 dan 15. Dia bilang begini, sementara itu, next. Ya. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Timotius saja yang telah terlatih dari sejak kecil masih diingatkan oleh Paulus untuk
sampai aku datang kepadamu, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Karena dengan membaca kita akan membangun dan mengajar. Ayat 15, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu menjadi nyata kepada semua orang. Kita hanya akan menjadi orang Kristen yang stagnasi, stagnan. Hanya berada di tempat, berjalan tapi berjalan di tempat. Kita bergerak tapi bergerak di tempat. Kita tidak menunjukkan kemajuan-kemajuan. Kehidupan kita sekarang masih sama dengan 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Tapi ketika kita menjadi orang Kristen yang belajar firman, kita tahu kebenaran, kita melakukannya, kita tahu kebenaran, kita melakukannya, kita latih diri kita terus-menerus untuk melakukannya. Mela, Arina Mela, hanya persoalan waktu saja. Mungkin lambat iya, tapi pada waktunya kita akan melihat bahwa kita terlatih menghidupi dan melakukan firman di sepanjang kehidupan kita. Hal yang ketiga, hal yang terakhir, bahwa sebagai media tanam yang subur, benih firman yang jatuh di media tanam yang subur, di media hati yang subur, jemaat yang berada di Berea tidak hanya sekedar menerima firman dengan sukacita dan kerelaan, mereka juga menelah dan menyelidiki kitab suci. Yang terakhir, mereka adalah orang-orang yang mengaplikasikan firman Allah dalam kepedulian terhadap pelayanan. Bapak Ibu bisa membaca ulang pada ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-15 di pembacaan kita pada hari ini. Waktu itu datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia ketika mereka mendengar bahwa Injil juga diberitakan kepada orang-orang Yahudi yang dia berada di Berea. Ternyata orang-orang Yahudi yang ada di Antiokhia datang dengan maksud yang tidak bagus itu. Mereka tujuannya datang untuk merusak pelayanan yang berada di Berea. Mereka datang untuk menghasut orang-orang yang berada di Berea. Sehingga saya menemukan bahwa jemaat yang berada di Berea kemudian mampu mendeteksi kehadiran orang Yahudi dari Antiokhia itu. Ini mungkin bisa kita bilang salah satu kemampuan deteksi dini yang mereka punya. Kan ada orang-orang yang tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya begitu. Tapi orang Berea yang baru percaya itu, mereka sadar bahwa ada potensi kelompok orang yang datang mengganggu dengan niat yang tidak bagus. Mereka sigap, mereka tanggap, mereka respon terhadap situasi itu. Dan mereka mencoba untuk mencari jalan keluar terbaik. Mereka kemudian menyingkirkan Paulus dari Berea supaya lepas dari ancaman kematian. Mereka melakukan langkah antisipatif untuk menyelamatkan Paulus. Ini salah satu bukti kecil dari bagaimana mereka peduli kepada pelayanan. Kan ada orang yang karena tidak peduli, kalau si A begitu mendapat apalah musibah, pallah itu, kena mati orang, gitu. Coba kan, ada orang-orang gitu yang nimpalin, nyumpahin untuk si A begitu karena dia tidak suka, dia tidak respect kepadanya. Dia bilang, untung untuk letena mandari, kalau bisa liman naduka na, coba enggak, sampai segitunya loh, karena dia tidak respect. Nah, ada juga perilaku-perilaku begitu, karena tidak respect, tidak peduli. Dia itu Pak Pendeta, maros somok, kela apa bang, maka terjadi lako ya tuh, coba enggak. Mau saya begini, mari kita bercermin kepada jemaat di Berea. Jemaat yang usianya masih relatif muda, baru saja mereka bertobat, tapi responsibility-nya terhadap, kepeduliannya terhadap hamba-hamba Tuhan, pelayanan, keberlangsungan pelayanan. Mereka sangat antisipatif sehingga
ada hal-hal yang berpotensi tidak bagus bagi pelayanan. Mereka berupaya untuk mencari jalan bagus untuk penyelesaiannya, solusinya, tidak memperkeruh masalahnya. Ini betul-betul gerakan silent yang mereka lakukan. Tidak harus menjadi sesuatu yang demonstratif, orang lihat, wah ini aku meruton rampom pepeloi menona mana. Dia silent. Dia diam saja mengerjakannya, melakukan penyelamatan terhadap Paulus dari kesulitan yang terjadi. Hari ini kiranya kita belajar dari komunitas kecil di Berea yang relatif masih muda usianya secara iman, tapi responsibility-nya terhadap firman mereka menerima dengan kerelaan yang luar biasa. Bahkan mereka menekuni, meneliti firman, dan mereka menunjukkan buah-buah dari firman itu. Mereka mempunyai respek yang luar biasa kepada hamba-hamba Tuhan dan kepada pelayanan. Kiranya kita dapat belajar dari hal-hal baik ini untuk mengoreksi kehidupan dan perjalanan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kesempatan baik, terima kasih waktu indah, terima kasih di sini kami belajar dari firman-Mu. Berea merupakan komunitas yang kemudian Tuhan selamatkan, yang walaupun usia iman mereka masih sangat dini, tapi memberi kesaksian yang sangat luar biasa, bahwa mereka adalah orang-orang yang mempunyai respon dan semangat penerimaan terhadap firman, dan mereka belajar firman dalam kesungguhan mereka meneliti kebenaran-Mu dan menghidupi setiap kebenaran-Mu dalam sepanjang waktu-waktu hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semuanya. Temukan kami seperti orang-orang yang berada di Berea, yang betul-betul mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Tuhan memberkati kita semua. Dan kita akan masuk dalam pengumpulan persembahan yang akan dijalankan oleh Bapak Penatua Yusuf Lilin dengan Bapak Yance, Penatua Yuliani Mamahit, dan Ibu Erni Tandi, Diaken Sarmi Bunga, dan Ibu Mary K. Saya persilakan. Dan kita memuji Tuhan dan nyanyian Kemenang Iman nomor 177, Senang Berserah pada Yesus. Tuhan
Terpujilah Tuhan kami, Allah yang baik, yang mengasihi seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk waktu indah menikmati hadirat Tuhan melalui penyembahan kami pada saat ini. Tuhan memberkati ibadah yang kami lakukan, berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kami bersyukur di tengah-tengah ibadah kami boleh dilawat oleh kebenaran firman-Mu, yang boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami. Tuhan tolong, sehingga firman-Mu boleh menjadi perenungan bagi kami, bagaimana orang-orang yang ada di Berea. Tuhan memberkati, mereka tetap hidup setia kepada Tuhan. Begitupun dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan terus tuntun sertai kami, sehingga kami tetap setia kepada Tuhan untuk terus menerima firman-Mu dengan kerelaan hati kami, bahkan terus menyelidiki firman-Mu di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih beri bagi kami. Memberkati hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu. Terus pakai menjadi alat Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami boleh memberikan korban syukur kami melalui persembahan kami, sebagai tanda ucapan syukur kami atas setiap berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan, sehingga boleh berbau harum di hadapan Allah, boleh dipakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Bahkan seluruh umat Tuhan yang telah mengambil bagian pada hari ini, kiranya Tuhan terus pakai menjadi alat Tuhan dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami persembahkan korban syukur kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilakan jemaat berdiri dan kita akhiri ibadah kita pada siang ini, dan doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Yerahmet Bulung. Kita memuji Tuhan, satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan penghangatan, sumber penyerapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita katakan, Engkau Tuhan yang selalu setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap
kebenaran pujian ini. Ini pernyataan iman kami bersama Tuhan, bahwa Engkau penyembuh kami, Engkau pemulihan bagi kami. Itulah sebabnya Tuhan kami menanti bahwa Engkau senantiasa selalu akan memberkati kami. Kami anak-anak-Mu Bapa senantiasanya mengandalkan Engkau, hanya percaya kepada Engkau. Engkau Tuhan yang senantiasa setia di setiap waktu bagi setiap kami, dan selalu memberikan yang terbaik bagi tiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami akan pulang, kami akan berpisah, kami akan kembali menekuni keseharian kami. Temukan kami seperti umat-Mu yang senantiasa menyenangkan-Mu di Berea. Biarlah kiranya kami pulang dengan semangat dan sukacita untuk terus menyambut firman-Mu, menghidupi firman-Mu dalam sepanjang hari-hari kehidupan yang Tuhan karuniakan, dan kami terus menekuni belajar firman-Mu dan menelahnya setiap waktu di semua kesempatan yang Tuhan masih beri kepada kami. Kami akan berpisah, kami akan pulang dan kembali ke keseharian kami masing-masing. Kami mohonkan pengentaran-Mu bagi kami, perlindungan dan penyertaan bagi setiap kami, dan tuntun kami kembali Tuhan, berada di sini dalam kebersamaan ibadah kami memuliakan Tuhan, karena kami tahu Engkau disenangkan dalam komitmen kami untuk terus setia kepadamu. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, tuntunan penyertaan dalam Kristus Yesus, janji penghiburan Allah Roh Kudus akan mengawali perjalanan kamu sekalian sejak hari ini sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, menyambut saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam berita gereja yang akan disampaikan oleh majelis. Kami persilahkan. Shalom. Shalom. Terpujilah Tuhan, lewat penyembahan kita diberkati, kita diteguhkan dalam iman, mengiring dan melayani Tuhan bersama-sama. Atas nama tim gembala, majelis gereja dan seluruh jemaat, menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah
Saya persilakan jemaat berdiri dan kita memuji Tuhan untuk mengantar kita keluar sebagaimana firman Tuhan yang kita renungkan hari ini seperti orang di Berea. Kejagutan ubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah Tuhan perintahkan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bagai minyak di kepala Harun yang kejang dan jubahnya